Halo guys, aku nggak pakai pampers. Kali ini kita akan ngebahas mengenai BMW X1 Land 8 yang akan melakukan penggantian brake pad. Jadi sebelumnya sudah ada notifikasi mengenai informasi brake pad malfunction dan diarahkan ke bengkel Autores untuk melakukan penggantian. Ada customer gua meminta melakukan booking ya untuk melakukan penggantian. Seperti apa guys untuk harga dan juga cara penggantiannya, dan bagaimana sih menentukan kampas rem itu harus diganti atau tidak? Ikutin terus, come on. Jadi awal mulanya itu adalah customer gue menginformasikan ke gue untuk memberikan informasi mengenai notifikasi di mobilnya itu muncul di bagian head unit ya. Di head unit itu timbul mengenai notifikasi brake pad dan mengaruskan ke Autores. Lalu gue akan lanjut. Jadi pertama yang gue lakukan adalah menganalisa timbulnya notifikasi itu disebabkan karena apa. Nah karena gue banyak temen gitu, senengnya bagus banyak temen itu mencari informasi juga gampang banget guys. Lalu gue coba menghubungi call center BMW yang ada di Sunter dan juga sekaligus menginformasikan ke SA-nya bahwa ada timbul notifikasi di head unit. Itu penyebabnya apa sih? Nah, lanjut dia bilang notifikasi muncul seperti apa gitu. Munculnya itu indikasi brake pad. Nah lalu gue lakukan booking ke bengkel Autores Astra BMW ya di Sunter itu, lalu dianalisa dan juga dilakukan pengecekan. Benar saja guys, kerusakannya itu di bagian brake pad, tapi di bagian brake pad yang di bagian belakang dia itu ada namanya indikator yang kalau mobil Toyota itu ada plat besi gitu, kalaupun habis dia akan menggerus di bagian plat menyentuh disc brake gitu ya. Nah, tetapi kalau si BMW ini dia itu ada indikator seperti sensor yang menyentuh di bagian disc sehingga timbul notifikasi di bagian head unit. Jadi indikator dari keausan brake pad ada di sensor itu. Nah, ternyata memang setelah dibongkar, diukur memang di bawah standarnya itu kurang lebih 3 mili ya ketebalan brake padnya itu, tetapi sampai dengan pengukuran itu didapat 3,7 mili. Jadi ya sudah harus diganti karena berkaitan dengan safety, berkaitan dengan juga kenyamanan berkendara, dan berkaitan juga dengan kepuasan pelanggan. Gua mengharuskan mengganti brake pad. Nah, tetapi brake pad itu kalau dihitung rentang waktu ya selama unit mobil baru sampai dengan sekarang kurang lebih 3 tahun, cukup lama sih. Berapa harganya guys? Yuk, gua akan ngebahas ini. Jadi analisanya yang didapat selain brake pad ada juga kerusakan sensor, lalu indikasi keausan di bagian piringan atau disc brake ya. Nah, dari hasil analisa cukup menakjubkan guys harganya. Harga partnya itu mahal banget. Jadi untuk harga brake padnya itu 4 juta. Untuk harga sensornya sekitar 500. Dan yang lebih mahalnya lagi adalah di bagian disc brake. Satu piece-nya bisa 8 juta guys. Nah, gue beberapa kali menanyakan ke teman gue yang di BMW itu untuk disc brake gitu, apakah bisa di rematching itu kalau kalian tahu tuh di bubut dihaluskan gitu. Kalau bengkel-bengkel Toyota, bengkel-bengkel mobil Jepang itu ada teknik melakukan rematching. Jadi permukaan disc brake yang halus itu bisa dilakukan dengan cara bubut. Nah, tetapi tanggapan dari si BMW itu bilang di BMW itu tidak menganjurkan. Ya akhirnya gue nggak melakukan penggantian disc brake dan juga melakukan rematching, tetapi gue melakukan penggantian. Pertimbangan gue adalah disc brake-nya itu kenanya ausnya itu kedalamannya nggak melebihi batas toleransi, jadi masih dikategorikan aman gitu. Dan
harga disc brake-nya guys 4 juta. Nah, 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Lalu ditambah dengan sensor dan sampai dengan pemasangan itu habis 5 juta untuk ganti disc brake aja. Memang cukup mahal ya untuk mobil BMW karena yang pertama kan partnya itu build up, dan itu juga partnya nggak ada substitusi kayak mobil Toyota bisa pakai substitusi perek Sakura ataupun Aspira. Tapi kalau BMW tidak ada guys, jadi memang cukup mahal. Tapi worth it menurut gua karena memang unit ini kan unit premium dan juga rentan waktu penggantiannya cukup panjang, sekitar 3 tahun. Jadi kalian harus menyiapkan uang sekitar 5 juta untuk mengganti brake pad. Itu brake pad belakang saja, belum brake pad depan gitu. Jadi ini cuplikan videonya yang dapat menjadi referensi buat kalian apabila kalian memiliki mobil BMW. Oke guys, itu aja informasi yang dapat kubagikan. Kalau kalian suka, senang, boleh di subscribe. Kalau kalian kurang berkenan atau kurang ada yang perlu dikoreksi, boleh di komen guys. Nanti gua coba akan memperbaiki. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah. Dadah. Halo guys, aku mau nungguin Dede sampai malam. Aku gereja sore. Aku lagi sama papa. Ayo kita ikutin channel aku. Begini aja. Gitu aja.